kembali lagi di podcast SMP 63 Jakarta. Seperti biasa saya akan membawakan acaranya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber luar biasa ya, yaitu salah satu dari guru di SMP 63 Jakarta. Nanti kita akan berkenalan dengan beliau dan selamat menyaksikan. Baik, Ibu tolong diperkenalkan, perkenalan dengan anak-anak dan penonton. Sekaligus Ibu jelaskan materi apa yang akan disampaikan terkait dengan podcast kita pada hari ini. Silakan Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh pemirsa podcast SMP Negeri 63 Jakarta. Terkhusus peserta didik SMP Negeri 63 Jakarta, baik yang sekarang masih duduk di bangku SMP Negeri 63 Jakarta maupun yang sudah alumni. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Terima kasih. Oh ya, perkenalkan diri, saya Ibu Patria Susanti. Untuk saat ini saya mengajar sebagai sebagai pengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 63 Jakarta. Dan saya mengajar di SMP Negeri 63 Jakarta sejak tahun 2015-2016. Terima kasih. Baik, Bu Patria. Ya. Saya hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan keperluan kita pada hari ini. Ya. Tadi Ibu mengajar bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Dan sekarang jadi bintang tamu di podcast. Apakah ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan mata pelajaran yang Ibu ampu? Oke. Ya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, alhamdulillah di SMP Negeri 63 Jakarta sejauh ini dari saya hadir di SMP Negeri 63 Jakarta itu berjalan dengan lancar. Dari tahun ke tahun, alhamdulillah dari mata pelajaran ini anak-anaknya selalu mendapat prestasi begitu ya. Ini tentu saja tidak hanya dari bahasa Indonesia saja yang berperan, tetapi seluruh keluarga besar SMP Negeri 63 Jakarta tentunya ya berperan ya, karena tidak bisa semuanya berdiri sendiri, harus berkolaborasi. Kemudian sejauh ini alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kurang lebih tadi gambarannya seperti itu untuk di situasi sekolah ini ya, Ibu. Dan selain bahasa Indonesia, saya melihat Ibu ini berbeda dalam arti sangat kreatif gitu ya. Di sekolah ini Ibu saya lihat tadi ada beberapa program yang sudah Ibu buat ya, terutama anak-anak juga katanya terlibat dalam itu. Jadi beberapa hal ada yang tadi bilang tentang GLS. Ya, betul. Gitu kan. Itu apa sih Bu sebenarnya? Oh ya, kebetulan selain menjadi pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, saya juga diberi tugas oleh sekolah untuk menjadi pembina GLS. Apa itu? GLS itu singkatan dari Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan ini adalah sebuah unit sekolah ya, sama dengan UKS, BK, kemudian Broadcast barangkali ya. Dan itu terlepas dari terlepas dari ekskul. Jadi GLS itu bukan ekskul ya. GLS bukan ekskul dan anggotanya adalah seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, kemudian wakil, tim manajemen, guru, kemudian tenaga kependidikan, dan tidak lupa seluruh siswa. Dan GLS ini adalah kerja ikhlas, karena pengurus GLS di sini tidak mendapatkan poin ya. Tidak mendapatkan poin. Pengurus GLS itu tidak mendapatkan poin. Beda dengan ekskul. Pengurus ekskul mendapatkan poin. Pengurus OSIS juga mendapatkan poin. Tetapi kalau pengurus GLS tidak mendapatkan poin, dan makanya saya anggap kalau yang mau menjadi pengurus GLS adalah anak-anak yang mau bekerja ikhlas. Dan mudah-mudahan dari keikhlasan ini nanti insya Allah Tuhan akan melihat lah ya, terbukti yang kelas 7-nya itu sudah menjadi pengurus GLS, karena GLS ini pengurusnya dari kelas 7, nantinya di kelas 8
Di saat ada pemilihan OSIS selalu saja anak-anak GLS itu alhamdulillah selama ini bisa menembus kepengurusan OSIS ya. Sudah beberapa tahun kan berturut-turut ketua OSISnya dari ketua GLS itu barangkali. Oh iya, sangat jelas sekali ya. Cuman ada sedikit yang perlu kita sampaikan ke penonton. Iya. GLS itu apakah ada kegiatan dalamnya seperti apa Bu kira-kira? Oke, program GLS sejauh ini memang untuk membantu pemerintah juga dalam hal minat baca begitu. Kalau untuk SMP ya, walaupun kalau GLS itu sebenarnya bukan hanya membaca dan menulis, tetapi kalau untuk setingkat SMP itu kita lebih fokus ke membaca, menulis, karena sejauh ini memang minat baca dan tulis dari pelajar-pelajar khususnya dan masyarakat pada umumnya itu sangat rendah. Jadi programnya ke depan GLS tidak muluk-muluk, kemudian tidak jauh-jauh dari membaca dan menulis. Yang pertama yang saya tekankan sekali sekarang adalah menggiatkan coding. Karena di SMP 63 itu ada 17 papan coding kalau tidak salah itu ya. Dan itu mudah-mudahan nanti akan terisi semua. Yang menjadi pionirnya nanti mudah-mudahan anak GLS. Tentu saja semuanya bisa mengisi coding ya. Nanti ada kotak madingnya, kemarin juga sudah berjalan kotak mading. Setelah terisi nanti akan dibuka kotak madingnya. Kemudian karya-karya yang sudah ada di dalam kotak mading itu nanti akan anak-anak GLS buat menjadi coding. Kemudian program yang berikutnya kita berencana untuk membuat buku kumpulan puisi yang isinya karya-karya anak dan seluruh keluarga SMP Negeri 63 Jakarta. Bagus itu. Iya. Nanti rencananya setelah program mading ini sudah berjalan dengan lancar, kita akan masuk ke membuat buku. Dan buku itu yang pertama nanti adalah buku kumpulan puisi yang isinya adalah karya-karya dari peserta didik dan seluruh warga SMP Negeri 63 Jakarta. Kalau buku yang pertama ini sudah terrealisasi, nanti berikutnya kita akan membuat rencananya buku cerpen. Kumpulan cerpen. Anak juga yang buat. Iya, nanti juga yang membuat anak-anak dan seluruh warga SMP 63. Jadi tidak hanya terbatas pada anak didik, tetapi boleh juga guru-guru, kemudian tenaga pendidik, sampai ke caraka juga. Kalau dilibatkan. Iya, kalau memang beliau itu suka menulis cerpen, nanti silahkan menulis cerpen. Kemudian nanti ada tim untuk menyortir barangkali ya yang layak untuk dimasukkan ke buku kumpulan cerpen SMP Negeri 63 itu yang mana begitu. Jadi mudah-mudahan program ini nanti terrealisasi gitu. Kalau dari pembicaraan ini Bu Patriani luar biasa ya. Jadi dalam arti kita tuh harus benar-benar menggalakkan literasi ya Bu ya. Terkait dengan penulisan tadi puisi dan cerpen. Melibatkan seluruh warga sekolah ya. Termasuk tadi bahkan caraka ya. Iya betul. Dan ini memang tantangan Bu. Iya. Tantangan. Ya. Kesulitannya mungkin adalah bagaimana memotivasi mereka untuk itu. Oke, nanti kan setiap hari Rabu minggu keempat kalau tidak salah ya, nanti kan ada GLS. Rencananya GLS itu kan kita seluruh warga sekolah itu turun ke lapangan, kemudian di situ nanti kita akan memberikan pengarahan, kemudian nanti kita akan memberikan kisi-kisi bagaimana caranya membuat puisi. Kalau nanti untuk menghindari dari plagitasi ataupun saduran atau mencari puisi karya orang lain dan sebagainya, kita itu akan membuat puisi yang yang asalnya dari nama kita diurutkan ke bawah gitu, kemudian dibikin puisi dengan tema-tema yang nanti kita tentukan. Kemudian nanti kita berikan contoh-contoh dikit lah tentang puisi-puisi yang sudah ada. Seperti itu di buku saya juga alhamdulillah ada puisi seperti ini. Itu nanti bisa dibacakan, bisa menjadi contoh. Kemudian
kita menggininya tidak usah yang berat-berat dulu lah. Jadi silakan sesuai dengan hati masing-masing, pikiran masing-masing, menceritakan kehidupan masing-masing juga nggak apa-apa, berawal dari menceritakan kehidupan masing-masing juga nggak apa-apa, dengan tema yang dibebaskan. Karena kalau temanya ditentukan nanti kita terbatas. Kalau misalnya yang tidak suka dengan tema itu juga nanti akan nggak maksimal, buntu dia. Tidak akan bisa explore begitu. Jadi untuk awal-awal nanti temanya kita bebaskan aja terlebih dahulu. Dan nanti kalau misalnya sudah menjadi buku, saya yakin itu akan menjadi motivasi untuk yang nanti cerpen. Insya Allah cerpen akan kita sasar berikutnya ya, setelah buku yang pertama nanti sudah jadi. Mohon doanya, mudah-mudahan. Ini luar biasa ini. Mudah-mudahan terrealisasi ini. Iya. GLS mudah-mudahan, karena kemarin ya GLS yang tahun kemarin sudah banyak sih programnya, ada make a wish dan sebagainya. Pokoknya setiap kali ada event-event pasti GLS ikut andil di dalamnya, mungkin berdiri sendiri, kadang-kadang kolaborasi dengan OSIS barangkali, terus pernah juga kolaborasi dengan Rohis, Rokris dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan nanti kedepannya program yang ini juga mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin. Saya tadi sedikit ingin bertanya. Saya tertarik dengan poin akan membuat buku ya. Membuat buku. Apakah buku ini benar-benar Ibu mau buat dalam arti direalisasikan itu disifatkan komersil atau hanya untuk kita aja? Untuk sementara, karena kita nanti kerjasamanya kan dengan sekolah tentu saja untuk pembiayaan begitu ya, pembiayaan awal itu kita akan minta, kita bekerja sama dengan sekolah, dengan barangkali sekolah nanti menggandeng penerbit gitu. Ya penerbit melalui pihak ketiga, rekanan barangkali ya nanti ya. Terus ISBN-nya, kalau ISBN itu lama prosesnya. Saya dulu pernah pengalaman membuat buku itu ISBN turun sampai 6 bulan. Padahal anak-anak biasanya kalau bukunya sudah masuk ke cetakan kan kepengen banget, pengen cepet-cepet baca bukunya, pengen lihat bukunya. Nah untuk sementara nanti kalau misalnya belum beri ISBN itu nanti untuk kalangan sendiri dulu, dipakai di kita dulu. Untuk kalangan sendiri dulu, kemudian sambil menunggu kita mendaftarkan ISBN. Kalau misalnya insya Allah nanti kok bisa nembus ISBN, bisa kita dapatkan, baru kita bisa mempromosikannya keluar begitu melalui media sosial yang ada ya, media sosial udah sangat masif betul melalui media sosial sangat efektif gitu ya. Terus untuk sementara nanti karena mungkin buku kumpulan puisi itu nama-nama yang ada di dalamnya nanti banyak sekali, saya yakin nanti semua anak yang namanya ada di situ atau semua warga sekolah yang namanya puisinya ada di dalam buku itu pingin beli. Pasti. Insya Allah seperti itu nanti ya. Nah dari sini nanti kita mudah-mudahan bisa membuat buku berikutnya gitu. Amin. Dari hasil yang buku pertama, kalau Tuhan mengizinkan tentunya, mudah-mudahan, semoga. Ya, kalau dari segi pragmatis mungkin kita harus tentukan ya berapa lama kira-kira prosesnya, Bu? Secepatnya, karena ini nanti setelah sertijab itu nanti akan ada kejutan sedikit untuk guru-guru dari GLS yang dari kemarin sebenarnya sudah lama gitu ingin memberikan persembahan untuk guru-guru dan semua warga sekolah. Setelah sertijab nanti setelah acara itu minggu berikutnya langsung rencananya langsung minggu berikutnya ada GLS begitu di lapangan, kita kumpul di lapangan langsung membicarakan masalah itu, mengumumkan masalah itu, kemudian memberitahu kisi-kisinya itu seperti apa. Terus saat itu juga barangkali kita akan mencoba di lapangan. Tetapi kan waktunya kalau di lapangan hanya 1 jam 2 jam barangkali kurang. Padahal kalau membuat puisi kan butuh perenungan. Mungkin beda-beda ya antara satu orang dengan orang yang lainnya. Mungkin satu orang butuh tempat yang sunyi, satu orang lagi membutuhkan tempat yang
mungkin rame atau dengar musik dan sebagainya. Jadi dari waktu yang 2 jam di lapangan itu nanti kita berikan waktu 1 minggu kemudian baru dikumpulkan. Nah, dari 1 minggu kemudian dikumpulkan, kemudian kita sortir nanti mudah-mudahan sih semuanya kesortir begitu ya. Karena banyak ya Bu ya, dan juga banyak. Ekstra itu pasti. Iya. Kalau memang harus 2 buku, apa salahnya begitu? Oh gitu, 2 buku ya berarti ini. Kalau memang banyak yang layak untuk dan antusiasmenya tinggi, kita harus fasilitasi ya gitu ya. Ini luar biasa banget nih ya. Jadi anak-anak sekali lagi yang sudah tadi sampaikan sama Bu Patria, ini ilmu ya terkait dengan bagaimana kalian mencipta sebuah karya sastra, apalagi itu sangat butuh sentuhan perasaan. Tadi Bu Pat bilang tidak semua orang itu bisa membuat puisi. Bisa membuat puisi, cuman tidak semua yang bisa menyentuh perasaan. Jadi ada proses dan ada waktunya. Itu dari program GLS ya? Iya, GLS. Kira-kira adakah pesan untuk anak-anak yang mungkin sedang dalam kegiatan GLS dan yang belum, atau bahkan yang belum mengenal GLS, kira-kira pesannya apa ini? Gini, memang GLS itu harus disosialisasikan. Banyak yang belum tahu tentang GLS itu apa, gitu ya. Jadi nanti event Sertijab itu juga akan saya pergunakan juga untuk mengenalkan itu. Yang ada, kalau misalnya ada yang belum tahu GLS itu apa, selalu kita ulang lagi. Mudah-mudahan dari waktu ke waktu itu semakin banyak yang tahu sebenarnya GLS itu apa. Kemudian kalau misalnya yang sudah tahu, kemudian banyak yang bergabung ingin menjadi pengurus, tentu saja di situ banyak sekali rintangan, tantangan, cobaan, begitu hambatan, begitu ya. Jadi tugas kita sebagai pembina itu menyemangati, push mereka supaya kalau sudah mengambil keputusan untuk masuk ke kepengurusan GLS, mudah-mudahan mereka itu konsisten begitu ya. Iya. Konsisten. Jadi jangan mudah mundur, jangan mudah putus asa, jangan mudah patah begitu. Kalau memang sudah memutuskan untuk bergabung menjadi pengurus GLS. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan satu saat nanti akan tahu GLS itu seperti apa. Kemudian setiap kali ada GLS kemudian bisa ikut berpartisipasi begitu ya. Mudah-mudahan bagi yang barangkali sekarang belum berminat atau belum ingin bergabung dalam kegiatan-kegiatan GLS yang ada di SMP Negeri 63 Jakarta. Begitu. Itu pesan dan kesannya Bu ya. Iya, jadi kalau untuk GLS. Ya. Itu tadi sudah disampaikan sama Bu Patria. Jadi terkait dengan banyaknya kegiatan dalam GLS itu ya, dan juga tadi bagian dari unit sekolah. Otomatis kalau sudah menjadi unit sekolah, GLS berarti menjadi tanggung jawab bersama. Iya, betul. Dan itu butuh yang namanya ketekunan dan juga tadi konsistensi dan juga dedikasi ya Ibu ya, karena tidak ada poin untuk kalian anak-anak bagi yang tergabung pada pengurusnya, tapi akan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang kalian dapat. Insya Allah ada ya. Dan juga sedikit saja pertanyaan terakhir terkait dengan GLS Bu. Apakah benar-benar berdampak ketika GLS dijalankan untuk siswa? Dampaknya saya kira sangat nyata gitu ya Pak Ray, karena terbukti kalau GLS tidak hanya ke pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya ya, GLS ke semua lini kehidupan dari pola pikir dan sebagainya. Tapi kalau untuk khususnya pelajaran saya yang saya ampu, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, itu sangat berkaitan begitu. Ini terbukti setiap tahunnya kita mengikuti lomba LKBBS. Lomba ya. Kalau dulu kan diadakan 2 tahun sekali LKBBS. Kalau sekarang itu 1 tahun sekali, dan alhamdulillah terakhir kemarin kita menjadi juara umum juara umum LKBBI. Dan untuk tingkat Jakarta Barat 1, mudah-mudahan SMP 63 itu barangkali kalau untuk LKBBI itu
sudah ada taring begitulah ya, dan ini tidak terlepas dari peran GLS. Iya. Ya. Tidak terlepas dari peran GLS karena di situ ada mencipta cerpen, mencipta puisi, berpidato, kemudian menulis karya ilmiah dan sebagainya. Itu banyak yang tidak ada di materi bahasa Indonesia sebenarnya untuk kurikulum sekarang. Tetapi nanti anak-anak itu akan mendapatkannya itu banyak sekali yang dari GLS begitu. Dari kegiatan-kegiatan GLS yang selama ini sudah dijalankan. Jadi sangat berkaitan, sangat memberikan kontribusi yang sangat besar untuk khususnya mapel yang saya ampuh bahasa Indonesia. gitu, bahasa Indonesia. Dan juga tadi sangat berdampak ya, karena memang apa ya, kita itu tadi sudah di statement sama Bu Patria juga sudah diberikan sedikit clue. Kita masih minim literasi ya, masih minim literasi, dan itu menjadi PR utama sebenarnya. Jadi apapun yang kalian ingin capai ketika tidak ada literasi dan juga usaha untuk mengetahui ya Bu ya, akan sulit gitu. Jadi balik lagi tadi yang Bu Pat bilang, kalian harus masuk dulu ke masukkan dulu motivasi dalam diri kamu agar tertarik dengan semua itu. Luar biasa banget Bu Patria, dan ini menjadi obrolan yang sangat penting ya, dan ini bukan obrolan santai jatuhnya karena impactnya atau outputnya ini besar gitu ya buat anak ya, apalagi tadi sudah masuk ke tingkat wilayah, ternyata kita sudah punya nama di tingkat wilayah untuk masalah mudah-mudahan dari tahun ke tahun alhamdulillah sih selalu ada aja yang dibawa juara gitu ya, piala untuk lomba LKBBI gitu. Tidak hanya di tingkat Kodia, kita nembus ke tingkat DKI, tapi kalau di tingkat DKI-nya itu ada tahun-tahun yang kita bisa membawa piala, ada tahun-tahun yang tidak bisa kita dapatkan piala itu untuk tingkat DKI, tapi kalau untuk tingkat Kodia itu alhamdulillah selalu dapat kita ya. Selalu, dan tahun ini alhamdulillah juara umumnya kita dapat. Jadi ada juara umum tadi ya dari sekolah kita. Sangat berkesan ya, dan mungkin itu dulu Bu Patria pertanyaan terkait dengan GLS. Kira-kira nanti ada pertanyaan lagi, Ibu masih ada waktu ya? Untuk GLS, kalau untuk GLS cukup nggak apa-apa. Kemudian untuk mapel bahasa Indonesia barangkali cukup. Mapel Indonesia ada yang lain? Boleh kalau Ibu mau menyampaikan tips dan saran. Kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia itu sifatnya keterampilan ya, kebanyakan ya materinya ya. Keterampilannya ada 4, sama lah dengan bahasa Inggris, barangkali ada keterampilan berbicara, kemudian keterampilan membaca, menulis dan menyimak. Itu kadang-kadang peserta didik kan ada yang kuat di berbicara kemudian lemah di menulis, ada yang kuat berbicara di keterampilan berbicara, menulis tetapi lemah di menyimak dan sebagainya. Dan itu mudah-mudahan kedepannya saya pribadi sebagai guru bahasa Indonesia mudah-mudahan nanti bisa menggali potensi anak didik yang tadinya barangkali baru muncul satu keterampilannya setelah belajar bahasa Indonesia, materi-materi yang ada dalam bahasa Indonesia, mudah-mudahan keempat keterampilan ini bisa dimunculkan dari setiap peserta didik, walaupun barangkali beda-beda antara satu dengan yang lainnya, dan pada gilirannya nanti mudah-mudahan keempat keterampilan itu bisa berguna untuk peserta didik itu sendiri, baik mungkin di keluarganya, di dunia kerjanya maupun di masyarakat. Betul, pentingnya berbahasa Indonesia. Karena keterampilan berbicara, berbahasa pokoknya itu sangat dibutuhkan. Dan itu kalau sudah terjun ke masyarakat, ke dunia kerja itu tidak semua orang ternyata tidak semua orang terampil gitu. Keempat keterampilan itu. Dan kalau ada orang-orang yang terampil dalam keempat keterampilan ini, insya Allah dimanapun berada mereka itu akan bisa beradaptasi. Bisa. Baik Bu Pat, tadi sudah disampaikan semua hal tentang yang perlu disampaikan, dan ini ada poin terakhir nggak untuk anak-anak? Ini di pelajaran bahasa Indonesia kebetulan ada Mars Bahasa Indonesia ya. Setiap masuk ke kelas itu saya sering
sebelum memberikan materi itu menyanyikan Mars Bahasa Indonesia itu gitu. dulu. Pembiasaan Jadi, gitu ya. tetapi Mars ini masih jarang yang tahu. Jadi di kesempatan kali ini, kesempatan yang baik ini, saya nanti akan menyanyikan, boleh ya, walaupun suara saya mau nyanyi. Wah, ini baru pertama kali nih ada narasumber mau nyanyi ya. Jadi walaupun suara saya barangkali nanti kurang enak didengar, tapi coba untuk mensosialisasikan, ya. mensosialisasikan lagu Mars Bahasa Indonesia dan biar dikenal gitu ya. Mudah-mudahan nanti semua peserta didik, semua masyarakat pada umumnya bisa menyanyikannya. Dimanapun berada boleh dinyanyikan Mars Bahasa Indonesia. Keren, luar biasa ya. Jadi kita akan dengarkan persembahan dari Bu Patria, yaitu lagu Mars Bahasa Indonesia. Oke, kita mulai Bu Pat, gimana? Boleh, siap nih ya? Oke deh, kita siapin ya. Oke, mari kita menyanyikan Mars Bahasa Indonesia bersama-sama. Nanti belajar ya di YouTube kalau yang belum bisa. Luar biasa ya, tadi udah disumbangkan sebuah lagu yang himne bahasa Indonesia itu luar biasa. Mohon maaf
suaranya kurang enak didengar. Enak ya, tadi kita udah mendengarkan itu dan terharu ya. Saya mendengarkan iramanya itu benar-benar seperti membakar semangat dan juga menjadi terharu gitu. Luar biasa banget Bu Patria. Ini mungkin sebuah podcast yang sangat berkesan ya. Alhamdulillah kalau seperti itu, mudah-mudahan diterima di hati semuanya. Ya, dan ini saya harap bukan yang terakhir Ibu datang ke sini. Amin, mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan membawakan materi yang lebih iya. dari yang sekarang. Mungkin besok akan lebih ya, karena ada gerakan-gerakan barangkali. Betul. Kalau sekarang nyanyi. Progresnya ya. Besok barangkali ada liukan-liukan, barangkali gerakan anggota tubuh. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan sama Bu Pat, dan ini kita jadikan sebuah pembelajaran yang luar biasa ya anak-anak. Dan Bu Pat, terima kasih banyak sudah datang ke podcast SMA 3 Jakarta. Dan ingat, jadikan bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Keren. Terima kasih banyak Bu Pat. Sama-sama. Sehat selalu. Alhamdulillah.